rela Tuhan. Pagi hari ini ibadah kami dari awal sampai akhirnya, ibadah kami selesai, Tuhan yang memberkati kami Bapa. Biarlah urapan Tuhan nyata dalam hidup kami, dan biarlah kami bisa pulang mendapatkan sukacita lawatan daripada-Mu Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan sungguh baik, teramat baik-baik.
memuliakan nama Tuhan. Lewat pujian yang kami naikkan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar tiba waktunya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu lewat kebenaran firman Tuhan ada pemulihan, ada satu kemenangan, bahkan ada kesembuhan yang terjadi yang berkerjakan bagi hidup kami. Kami berdoa untuk segala penguasa di udara yang hendak mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Ya Roh Allah, Roh Tuhan yang memberkati kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur. Amin pagi hari ini. Haleluya ya. Baik, sama-sama kita membuka Alkitab kita pagi hari ini di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-28, masih dalam kisah kebangkitan. Tetapi hari ini karena khotbah berseri saya tentang jangan takut sampai di Matius pasal yang ke-28, jadi kita akan baca kembali ayat ini. Amin. Haleluya. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendorong kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitakannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, peristiwa tentang kematian Yesus itu adalah satu peristiwa yang membuat semua orang syok. Jadi pada waktu Yesus harus mati di atas kayu salib, itu banyak sekali para pengikutnya, para murid-muridnya menjadi syok. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun mati yang disalib kecuali orang itu dihinakan. Tidak ada seorang pun yang mati di atas kayu salib kalau orang itu tidak dikutuk. Jadi kematian di atas kayu salib adalah satu kematian yang memang membuat mereka syok. Kenapa? Karena mereka berpikir Yesus adalah guru besar. Mereka berpikir bahwa Yesus itu adalah orang yang hebat. Mereka berpikir bahwa Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Bahkan
dikasih oleh Tuhan. Dikatakan dalam ayat 6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Sebentar saya akan memberikan satu penjelasan demikian. Kenapa malaikat itu tidak hanya berkata ia telah bangkit saja, tapi dalam kata-kata selanjutnya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Saya waktu merenungkan kata-kata ini, Bapak Ibu Saudara, saya beberapa waktu ini Florence, karena dia pagi magang, sore dia kuliah, dia pulang tengah malam jam 10 malam. Jadi saya kadang-kadang menunggu dia pulang untuk siapkan makanannya. Lalu dia bilang satu hari itu entah itu hari Jumat apa hari Kamis, dia bilang begini di statusnya, dia pasang obrolan dengan bos atasan, salah satu atasannya, lalu ada foto gambar ibu-ibu. Lalu saya kasih komen, kayaknya mami kenal itu orang, kayaknya pernah lihat di TV. Dia bilang, iya betul mami, itu adalah Ibu Albertina Ho, hakim daripada Gayus Tambunan. Dan kalau saya lihat dia adalah Dewan Pengawas KPK, dan hari ini beliau sidang di Pengadilan Negeri. Lalu saya tanya, waktu malam dia pulang, saya tanya begini, apa yang dikerjakan oleh ibu itu? Ngapain aja ibu itu? Lalu Foren dan begini, ya, jadi sudah di kasus pidana, ibu ini masuk di kasus perdata karena Foren magangnya di kasus perdata. Lalu apa yang dilakukan ibu ini? Saya bertanya. Ibu itu duduk, nanya orang di sampingnya, lalu ibu itu tanya ini, tanya itu, lalu dia buka komputer, dia minta buku-buku, dia lihat. Maksudnya apa tuh, Ren? Cek. Nah, sekarang ini kalau Foren bilang lapor kepada kepala perdata, Pak, saya sudah kerjakan tugas saya, tapi ini nggak sampai selesai, hanya baru sampai sedemikian. Lalu bosnya bilang, yang akurat sampai di mana? Jadi waktu ibu itu sidang, ini sebentar ya, untuk kita biar tahu dulu. Waktu dia sidang, dia harus lihat ini bukti tertulis, dia harus cocokkan di komputer, dia harus cocokkan lagi, karena itu banyak orang. Yang saya maksudkan begini, orang berkata harus ada bukti, dan bukti itu harus akurat. Kalau dia ngomong gak ada bukti, tidak bisa dimasukkan dalam kasus apapun. Kalau buktinya pun tidak akurat, tidak akan dimasukkan dalam kasus apapun. Di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam dikatakan malaikat berkata begini, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Tapi tidak selesai sampai di sana. Karena dia ingin memberikan satu bukti, mari lihatlah tempat ia berbaring. Secara hukum itu adalah sah. Karena ada saksi, karena ada bukti bahwa di sana tidak ada Yesus sudah bangkit. Ada saksi, ada yang berkata. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kata jangan takut di sini. Saya melihat begini dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-6 adalah kata jangan takut di sana karena perkataan Yesus itu dapat dibuktikan. Perkataan Yesus itu iya dan amin. Ada satu peristiwa kejadian pada waktu makan malam bersama, perjamuan makan malam bersama sebelum Yesus akhirnya ditangkap dan disalibkan. Peristiwa itu berkata demikian, Yesus berkata kepada Petrus, sebelum ayam berkokok berapa kali? Sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan waktu itu terjadi, waktu Petrus Yesus sudah ditangkap, Petrus tanya, engkau adalah murid Yesus? Tidak, engkau adalah pengikut
buktikan. Kadang-kadang kita jadi orang percaya, kita ragu-ragu ikut Tuhan. Sehingga Thomas berkata apa? Kalau tidak kucucukkan tanganku ke dalam apa? Lambungnya, aku sekali-kali tidak akan percaya. Apakah waktu Thomas berkata demikian ada Yesus? Tidak. Tapi waktu Yesus datang kepada Thomas, dia katakan, buktikan, cucukkan tanganmu pada lambungku. Sehingga Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Hari ini orang suka berkata, mana buktinya? Saya ikut mengiring kok saya susah. Kata Tuhan janjinya demikian. Mana buktinya? Kadang-kadang kan kita demikian ya. Tapi saya mau katakan kepada kita sekalian pagi hari ini bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Perkataan Tuhan itu ya dan amin. Perkataannya dapat dibuktikan. Sehingga kita tidak boleh ragu-ragu. Dan kita tidak boleh tidak percaya karena perkataan Tuhan itu bukan perkataan yang semu. Bukan perkataan yang asal-asal. Tapi perkataan-perkataan Yesus adalah perkataan-perkataan yang sesuai dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Janji Tuhan bagi hidup saya dan hidup kita semua. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau engkau berbuat dosa dan Tuhan menegur hidupmu, engkau bersyukur. Tapi kalau engkau hidup dalam setiap kebenaran firman Allah, engkau berjalan dalam kebenaran firman Allah, dan kalau Tuhan izinkan engkau mengalami kesusahan, tetaplah percaya kepada Tuhan karena perkataan Tuhan dapat dipercaya. Perkataan Tuhan dapat dipercaya. Iya dan amin. Sehingga Alkitab katakan satu iota itu satu titik, itu pasti akan digenapi. Pasti akan digenapi. Kalau kau berjalan terus dalam setiap kebenaran firman Allah, percayalah engkau akan melihat pertolongan demi pertolongan yang Tuhan akan kerjakan. Dalam poin yang kedua, dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendorong kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat yang ke-8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayat yang ke-7 dan yang ke-8 ini adalah satu peristiwa yang berat juga bagi seorang wanita. Kita bacanya enak, mereka hanya disuruh pergi, kasih tahu ya kepada murid-murid. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, ini adalah peristiwa yang menurut saya satu peristiwa kejadian yang wanita-wanita ini harus alami, dan ini adalah yang sulit. Kenapa mereka harus berkata kepada orang-orang, mereka harus berkata kepada murid, Yesus sudah bangkit. Mereka tahu Yesus itu mati di atas kayu salib. Mereka tahu Yesus itu dikuburkan di dalam gua dan ditutup dengan batu yang besar. Dan memang Yesus utus mereka, malaikat Tuhan suruh mereka pergi, utus mereka untuk apa? Memberitakan Injil. Kasih tahu nih, berita keselamatan, berita sukacita bahwa Yesus sudah bangkit. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam kitab Lukas pasal yang ke-24, waktu Petrus mendengar perempuan ini berkata bahwa Yesus sudah bangkit, yang dilakukan Petrus apa? Dia pergi, dia lari ke kubur itu dan dia diam. Baca dulu Lukas pasal yang ke-24. Ayat yang ke-10. Ya.
Ayo kita akan baca, saya akan bacakan. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ayat yang ke-12. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Perempuan ini pergi kasih tahu, tapi gak ada yang percaya. Apakah dia tidak membahayakan dirinya? Membahayakan, karena itu baru peristiwanya 3 hari. Dan banyak orang-orang yang pengikut Yesus itu diolok-olok, mereka dikucilkan, sehingga nanti kalau para murid-murid itu pulang ke Galilea, itu pintu-pintu dikunci, sehingga ketika Yesus mengetuk, mereka tutup pintu rapat-rapat. Kenapa? Karena takut. Tapi dalam poin yang kedua kata jangan takut, Tuhan utus mereka. Di situ berbicara bahwa Yesus itu, Tuhan Yesus itu akan menyertai hidup mereka. Sehingga dalam kitab Matius, waktu Yesus dalam kandungan, malaikat Allah berkata kepada Maria, nanti kau akan namakan anak itu Immanuel, bukan Immanuel ada jadi, tapi Immanuel ya. Anak ini akan dinamakan Immanuel yang artinya Tuhan menyertai. Tuhan ada dan menyertai. Wanita ini walaupun takut, dalam kitab yang tadi dikatakan dalam naskah kita Matius pasal 28 mereka takut. Tapi waktu Tuhan suruh mereka tetap lakukan karena mereka tahu kata jangan takut itu bahwa Tuhan akan menyertai hidup mereka. Seringkali pada waktu kita menginjil Bapak Ibu Saudara, banyak kan orang yang tidak percaya, anggap ini hanya omong kosong, hanya anggap ini berita bukan berita yang baik. Waktu kita pergi menginjil, saya ini suka sekali pergi ke sana kemari, dan saya suka berbicara dengan banyak orang. Beberapa waktu ini saya pergi bolak-balik ke rumah sakit untuk terapi pundak saya. Dan saya berdoa, Tuhan dimanapun saya berada, kasih saya hikmat apa yang harus saya lakukan dan kerjakan. Tahu Bapak Ibu Saudara, nanti kalau lagi tunggu-tunggu itu antrian, saya mulai datang ke satu ibu, saya mulai bersaksi kebaikan Tuhan. Kadang-kadang saya mendoakan mereka. Karena kita harus seperti itu. Pergi kemanapun untuk kita menginjil. Nggak usah yang jauh-jauh kalau Bapak Ibu Saudara nggak bisa. Istrimu injili, suamimu injili, anak-anakmu injili, cucumu injili. Jangan hanya yang masuk surga menurut saya, jangan bapaknya saja masuk surga. Waktu anak-anak dibaptis lalu kita berkata, lepaslah sudah tanggung jawabku, sekarang hidupmu adalah urusan betul. Tapi sebagai orang tua sampai mati kita berhak untuk terus mengawasi iman percaya mereka kepada Tuhan. Kadang-kadang saya sedih Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang tua yang ibadah dan anaknya tidak ibadah. Kalaupun dia ada ibadah di gereja-gereja lainnya tidak jadi masalah, sama-sama ibadah. Tapi kalau sekiranya itu tidak terjadi dan hanya kita sebagai orang tua yang datang untuk beribadah, kita perlu injili mereka. Jangan takut karena Tuhan menyertai. Tuhan itu menyertai. Saya ingat zaman beberapa tahun yang lalu, pada waktu kita belanja itu baju Natal, itu keluarga Bapak Aben, itu Bapak Aben boleh datang ke gereja sekian nama oleh karena apa? Karena saya mendoakan Bapak ini.
Dan memang dia digerakkan Tuhan untuk datang ibadah. Bukan karena hebat kuat saya berdoa, bukan. Orang datang beribadah itu karena Tuhan yang bekerja luar biasa. Tapi ada juga harus yang kita lakukan untuk kita dapat memberikan satu penginjilan. Janganlah hidup kita orang takut lihat kita. Tapi biarlah orang senang lihat kita dan kita dapat memberikan satu kasih dalam hidup kita kepada mereka. Jangan sampai waktu kita datang di dalam kumpulan orang-orang pergi. Kenapa? Takut. Kenapa? Karena kita bawanya emosi, maunya marah, maunya telan orang. Tapi baiklah kita perlu kasih, kita doakan mereka. Dan memang peristiwa ini dalam ayat 7 dan ayat yang ke-8, wanita-wanita itu punya tugas yang luar biasa. Jujur saja ya, saya kadang-kadang bertanya-tanya, kenapa wanita-wanita saja yang datang pada waktu itu? Manusia jatuh dalam dosa, pembawa berita dosa itu siapa? Waktu manusia jatuh dalam dosa, pembawa berita pertama, pembawa pesan dosa itu siapa? Hawa, wanita. Dan memang ini, saya suka bilang begini, laki-laki tidak bisa hidup tanpa, betul apa enggak? Betul ya. Wanita tidak bisa hidup tanpa wanita. Tapi wanita bisa hidup tanpa laki-laki. Berjuang begitu keras demi anaknya, dia ingat anaknya, dia ingat anaknya, dia ingat anaknya. Tapi kalau laki-laki kadang-kadang sebagai contoh itu kemarin siapa yang bilang itu? Pikir rumah berantakan, ini gitu kan. Karena gak ada wanitanya. Tapi yang saya maksudkan hari ini bukan hanya khusus wanita, karena memang wanita yang suka banyak ngomong kan. Tapi ini untuk kita semua. Baiklah hari ini kita pergi hanya untuk memberitakan setiap kebenaran firman Tuhan. Dimanapun kau berada, bicarakan itu. Kau tidak bisa berbicara kepada orang lain, katakan kepada istrimu, percaya kepada Yesus. Waktu dia sakit, percaya kepada Tuhan. Kepada suamimu, percaya kepada Tuhan. Kepada anak-anakmu, katakan percaya kepada Yesus, bahwa dia sanggup menolong hidupmu. Itu menurut saya satu berita baik yang dapat kita sampaikan kepada orang-orang di dekat kita. Siapa bilang orang setiap minggu kadang-kadang tidak mengalami satu dilema iman yang menurun. Kadang-kadang pergi datang ibadah, tapi kadang-kadang firman Tuhan tidak sampai masuk dalam hati. Dia masuk lagi, dia keluar lagi. Kadang-kadang ditanya besok hari atau nanti sore, nanti siang tanya firman Tuhannya apa? Lupa. Tapi baiklah pagi hari ini kita belajar untuk sama-sama menjadi satu penginjil yang memberitakan setiap kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu selalu menyertai hidup saya dan kita semua. Poin yang terakhir dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, dikatakan ayat yang ke-9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku. Kadang-kadang saya juga bingung kenapa Tuhan suruh Yesus itu menyuruh mereka semua untuk kembali pulang ke Galilea. Ada apa sebenarnya di Galilea? Tapi kalau kita melihat dan menyimak, ternyata itu berbicara tentang pulang kampung. Itu memang adalah kampungnya Yesus. Pulang kampung. Saya tidak tahu ada kampung, di kampung itu ada apanya. Tapi saya tidak percaya di kampung Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara orang kampung. Bahkan mungkin seringkali kita ingat-ingat waktu kecil di kampung saya seperti ini. Ya, waktu kecil di kampung saya seperti ini. Saya kalau pulang kampung bersama dengan Bapak Gembala suka bilang, saya dulu itu berenang di kali ini. Zaman dulu di kali ini ada anak yang mati terseret arus, kakak beradik. Di waktu itu di situ terjadi demikian, di sana terjadi demikian. Ini sekolah saya, itu suka
di bawah saya seperti itu. Karena saya nggak punya kampung, Bapak Ibu Saudara. Saya sudah kelahiran di Jakarta. Jadi kerasnya ibu kota samalah seperti kerasnya hidup saya. Jadi kalau Bapak Gembala suka bilang gini, Mami itu kalau ngomong sama orang kayak mau makan orang. Karena saya tidak suka basa-basi. Kalau saya tertawa ya saya tertawa. Kalau saya marah ya saya marah betulan. Saya tidak suka basa-basi. Karena memang kebanyakan dididik itu dari orang Sumatera Utara. Haleluya. Makanya waktu hamil sore, saya tidak makanan yang lain. Saya sukanya arsik, saya sukanya samsam, saya sukanya mie gomak. Nah, itu saya waktu hamil dulu. Sekilas ya sekilas. Berbicara tentang pulang kampung. Ada apa sebenarnya di Galilea? Saya waktu melihat membaca ini, Bapak Ibu Saudara, saya menangis. Setelah saya menyelidiki, saya menangis. Kenapa? Ini berbicara tentang satu kehidupan yang manis di Galilea. Karena di Galilea, Yesus berjalan di atas air. Karena pada waktu peristiwa di Galilea, 5 roti dan 2 ekor ikan dapat memberi 5.000 orang laki-laki, belum wanita, belum anak-anak. Dan di Galilea ini Yesus panggil murid-murid. Artinya yang Yesus lakukan kata jangan takut, dia akan nyatakan dirinya. Dia akan nyatakan lagi kuasanya. Dia akan nyatakan lagi kemuliaannya. Mulai dari awal. Murid-murid disuruh pulang untuk ingat bahwa waktu itu Yesus berjalan di atas air. Bahwa pada waktu itu Yesus memberikan makan 5.000 orang, 5 roti dan 2 ekor ikan. Bahwa Yesus panggil murid-murid untuk menjadi para pengikut, menjadi murid-muridnya Yesus. Dan saya melihat di Galilea Tuhan menyatakan kembali kuasanya. Tuhan menyatakan lagi dirinya. Tuhan menyatakan lagi kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita lupa. Baru kemarin kita ditolong Tuhan, kita lupa hari ini. Sehingga waktu kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, dengan masalah, dengan persoalan, kita lupa siapa itu Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara waktu diperhadapkan dengan situasi yang sulit, dengan masalah, dengan persoalan, ingat bahwa dulu Tuhan tolong, sekarang pun pasti Tuhan akan tolong. Dan di masa yang akan datang pun Tuhan pasti akan menolong. Tuhan akan nyatakan kemuliaannya, Tuhan akan nyatakan kuasanya, Tuhan akan nyatakan dirinya bagi hidup saya dan kita semua. Oleh sebab itu jangan takut. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara waktu kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, kita menjadi orang yang ketakutan. Kita menjadi orang yang gemetar. Bagaimana Tuhan? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Bagaimana seandainya Tuhan begini, begitu kita pikirkan. Tapi kita harus ingat berbicara waktu Yesus suruh murid-murid untuk pergi ke Galilea. Karena di sanalah awal mula setiap pelayanan Yesus. Karena di sanalah juga Tuhan akan nyatakan kemuliaannya, akan nyatakan kuasanya, akan nyatakan dirinya. Kita harus ingat Bapak Ibu Saudara, kalau yang lalu-lalu Tuhan tolong, hari ini pun Tuhan akan tolong saya dan kita semua. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup kerjakan. Jangan takut. Karena Yesus itu buktikan dirinya. Dia buktikan. Secara hukum itu harus sah. Dia buktikan kebangkitannya. Yang kedua, jangan takut, dia akan sertai. Sekalipun berat berjalan hidup kita, Tuhan sertai. Dia menyertai. Dia Allah Immanuel. Dan yang ketiga, Tuhan akan tetap terus nyatakan dirinya. Tuhan akan terus nyatakan kemuliaannya. Tuhan akan nyatakan terus kuasanya dalam hidup saya dan kita semua. Hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi beban, apa yang menjadi persoalan yang sedang kita alami. Tapi peristiwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang agung, peristiwa yang mulia, peristiwa yang ajaib menurut saya. Dan lewat peristiwa kebangkitannya dalam ayat yang pertama sampai ayat yang 10, dalam pasal yang ke-28, itu
menjadi saksi. Firman Tuhan itu ya dan amin, Bapak Ibu Saudara. Apa yang Dia katakan itu pasti akan terjadi. Sehingga tetaplah percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Hari ini engkau susah, saya tidak tahu masalah. Hari ini engkau sakit, saya pun tidak dapat merasakan sakitmu. Hari ini engkau diperhadapkan dengan situasi yang sulit dan engkau segan berbicara dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Mungkin dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anakmu, engkau segan, dengan orang tuamu, engkau segan berbicara. Tapi berbicara datanglah kepada Tuhan, karena dalam kebangkitannya Tuhan nyatakan setiap kuasa, Tuhan nyatakan setiap kemuliaan, Tuhan nyatakan dirinya dalam bagi hidup saya dan hidup kita semua. Amin. Haleluya. Pemain musik saya mau maju ke depan. Saya rindu menyanyikan sebuah pujian tak terbatas kuasa Tuhan. Apa yang tidak mungkin Tuhan dapat nyatakan bagi saya dan kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas Tuhan sungguh kuasa-Mu. Apa yang kelihatan mustahil bagi manusia, apa yang kelihatan tidak mungkin bagi manusia, tapi Tuhan mampu dan Tuhan dapat mengerjakannya bagi saya, bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara, bagi engkau sebagai suami, bagi engkau sebagai istri, bagi engkau sebagai anak, dan bagi engkau sebagai orang tua. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan itu sangat mungkin bagimu. Di saat-Mu tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika Ku percaya, mukjizat itu nyata. Ketika Ku berdoa, mukjizat itu nyata. Kita akan kembali akan pujian ini. Saya sedang cuma untuk bangkit berdiri. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat-Mu tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika Ku percaya, mukjizat itu nyata. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin saat pagi hari ini engkau sakit dan suamimu tidak dapat merasakannya. Engkau sakit, istrimu tidak dapat merasakannya. Engkau sakit, anakmu tidak dapat merasakannya. Engkau sakit dan orang tua tidak dapat merasakannya. Hanya engkau sendiri yang merasakannya. Pagi hari ini kuasa kebangkitan Tuhan, apa yang tidak mungkin itu yang Tuhan akan lakukan bagi hidup saya dan kita semua. Engkau sedang susah, tidak ada seorang pun yang
dapat menolongmu. Mungkin engkau dihinakan, engkau dikucilkan, engkau tidak dianggap. Tapi pagi hari ini, kuasa kebangkitan, Yesus yang akan menolong, Yesus yang akan menyertai. Mujizatnya masih sama dulu, sekarang akan sampai selama-lamanya. Engkau sedang diperhadapkan dengan situasi yang sulit, engkau sedang bergumul, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolong hidupmu. Datang pada Tuhan, kuasa kebangkitannya membuktikan bahwa setiap perkataan Tuhan ya dan amin. Dia yang akan menyertai saya dan kita semua, dan kuasanya dinyatakan bagi saya dan kita semua. Pagi hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi beban, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan hidupmu, dan mungkin saya tidak merasakan sakitmu, tapi percayalah bahwa ada Yesus. Datanglah kepada Tuhan, percayalah kepada Dia. Hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan sakitmu, hanya Yesus yang sanggup pulihkan keadaanmu, hanya Yesus yang bisa memberkati hidupmu. Dan saya percaya pagi hari ini, Yesus yang kita sembah, Yesus yang ada dalam Alkitab, Dialah yang mampu, Dialah yang sanggup. Dan pagi hari ini jangan datang kepada manusia, jangan andalkan manusia, jangan andalkan siapapun, tapi pagi hari ini datanglah kepada Tuhan, andalkanlah Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dia yang sanggup menolongmu. Dan saya rindu pagi hari ini berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Kalau kau rindu untuk didoakan, kau datang dengan iman, kau datang kepada Tuhan. Saya hanya berdoa, tapi imanmu yang menentukan Tuhan memberikan jawaban. Kita bangkitkan bagi pujian ini. Tak terbatas Tuhan kuasa-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Bisa bersyukur kepada Tuhan.
peristiwa kebangkitan Yesus di atas kayu salib memberikan satu kemenangan dalam hidup kami. Kami percaya pagi hari ini ketika sedang jemaat datang dengan segala sakit dan penyakit, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghimpunan. Mereka yang membutuhkan Tuhan, Tuhan hadir dalam hidup mereka. Bahkan ketika mereka memanggil nama Tuhan, ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang menjadi penolong dalam hidup mereka. Kami berdoa sidang jemaat yang datang pagi hari ini, mereka yang duduk di atas, mereka yang duduk di bawah, mereka yang ada di depan, mereka yang ada di belakang. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan yang bekerja. Dan pagi hari ini Tuhan, biarlah ketika kami pulang, kami membawa sukacita Tuhan. Ketika kami pulang, kami membawa berita tentang Tuhan. Ketika kami pulang Tuhan, kami membawa damai sejahtera daripada Tuhan. Dan ketika kami menjalani hari-hari kami, ketika kami berjalan, ketika kami melangkah Tuhan, biarlah hidup kami mencerminkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba sungguh bersyukur. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan yang bekerja secara ajaib dan luar biasa pagi hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang kembali menguatkan, meneguhkan, bahkan memulihkan, bahkan memberikan kami satu kemenangan. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan sekali. Mari kita bersatu yang mengucap syukur Tuhan pagi hari ini kami sudah selesai untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang mengembalikan dengan sedemikian rupa. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami juga ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.
Selamat ulang tahun kepada Saudara Benly tanggal 22 April, Tuhan memberkati. Tanggal 24 April Ibu Felicia Oroh, tanggal 24, Tuhan memberkati. Kemudian Bapak Freddy atau Opa tanggal 24, Tuhan Yesus memberkati. Mitra di kala duka bisa menghubungi Ibu Simanjuntak, kemudian janji iman perluasan tempat ibadah bisa menghubungi Ibu Lili. Dan saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, tahun depan itu nanti pada waktu Lebaran kita akan ada acara retret bersama ya. Untuk tempatnya memang sudah menjadi wacana, tapi nanti akan disurvei oleh panitia. Nah, Bapak Ibu Saudara diperkenankan untuk menabung setiap keluarga, dipersilakan. Tapi bisa menabung 20.000 tiap bulan, bisa menabung 10.000 tiap bulan, silakan. Nanti bisa minta tabungannya kepada Ibu Edi Paulus ya. Itu ada tabungan banyak ya, sudah dipersiapkan. Nanti Bapak Ibu yang akan menabung silakan. Seandainya pun tidak jadi, uang dikembalikan, itu pahitnya ya. Tuhan memberkati. Jadi jauh-jauh hari kita persiapkan diri dengan baik ya. Tapi saya kira tidak akan pernah gagal ya. Karena ada Pak Junta, ada yang lain-lain yang akan menopang. Oh iya, nanti dilantik dulu ya, dilantik dulu. Minggu kemarin ada juri busana. Jurinya itu Bapak Stephen dengan Ibu Kristiana, Ibu Novianto. Yang saya panggil pemenangan dari ke depan 1, 2, 3. Yang pertama Ibu Desitorus maju. Yang kedua Bapak Lukas maju ke depan. Yang ketiga Bapak Eko maju ke depan. Pak Eko maju ke depan, Pak Eko. Nah, ini ada tabungan dari Bank Sentral Tuhan Yesus ya, jumlahnya 1,5 juta ya Bu Edi ya. Puji Tuhan, silakan maju. Bapak sekalian, yang telur Paskah menghias telur Paskah itu jurinya satu Ibu Seli, yang kedua Ibu Agnes. Bapak Ibu Saudara telah diberi nomor ya. Yang nomor pertama itu nomor 25. Silahkan yang nomor 25 maju ke depan. Wah, cincin ini. Nomor 17 silahkan maju ke depan. Yang di atas 17 silahkan coba turun. Lah si nomor. Nomor 11. Ya. Saya dari kemarin itu malu. Ini dua anak saya kenapa 1-2? Saya tanya ke jurinya. Adakah kong kali kong? Nggak ada. Karena penilaiannya pakai angka. Jadi nggak bisa dibohongin, dijumlahkan. Nah, jin nomor pertama, nomor kedua, nomor ketiga. Jadi nanti kalau Bapak Ibu Saudara ada penelitian kong kali kong, kita gagalkan. Tapi sekarang Bu Edi silakan dibagi dulu dong ininya, hasil kerja kerasnya. Ya, dipoto. Ya, 1,5 juta, 1,5 juta. Waduh, berapa setengah didapat nih ya? Silakan duduk kembali.
silakan store ya. Ada hadiahnya lagi. Ya kalau panitianya menyediakan hadiah ya. Ada. Tuhan berkati. Saya kira itu beberapa pengumuman yang penting yang saya ingin sampaikan, dan sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu Saudara untuk semua kegiatan ibadah. Hari Rabu itu ada ibadah tengah minggu ya. Hari Kamis ada doa malam, hari Sabtu ada ibadah wanita bergantian dengan ibadah pasutri, pasangan suami istri. Dan sorenya jam 7 malam ada ibadah youth anak muda. Minggu jam 7 pagi ada ibadah raya. Jam 7 pagi ibadah sekolah minggu, ibadah gereja anak. Jam 8 pagi ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Ucapan syukur terus kami persembahkan kepada Tuhan untuk segala penyertaan dan pembelaan Tuhan bagi berlangsungnya ibadah ini. Dan kami tahu ada kuasa dan kemuliaan Tuhan yang dicurahkan bagi setiap kami, sehingga kami mengalami Tuhan pagi hari ini yang membawa kami kepada kemenangan, yang membawa kami kepada perubahan, yang membawa kami kepada satu kesembuhan. Karenanya berkati Saudara Wendy, berkati Ibu Felicia, berkati Bapak Freddy yang berulang tahun pada bulan ini. Kasih karunia dan anugerah dari Allah memperlengkapkan mereka untuk mereka semakin bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami sakit, hamba berdoa bagi Oma Ungga, bagi Oma Evelyn, Ibu Maria, Bapak Rudi, Opung Bonar. Hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pulihkan dan berkati Ibu Martin. Tangan Allah yang penuh kuasa bekerja bagi mereka. Hamba berdoa bagi Ibu Simanjuntak. Mohon belas kasih kemurahan Tuhan, berkat kemurahan dari Allah menyertai hidupnya. Pulihkan, berkati dalam nama Yesus. Engkau memberkati Saudara Riko, campur tangan Allah lengkap bagi mereka. Berkati keluarganya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menyatakan kuasa dan kemuliaan. Tuhan juga memberkati Floren. Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Tangan Tuhan yang terus melengkapi ia dengan kuasa, sehingga mendatangkan kesembuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang tidak tersebutkan, kiranya Allah yang menopang mereka. Berdoa bagi Bapak Cheng Hai, kemurahan Tuhan menopang mereka. Berkati, jamah pulihkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Anak kami Joanna, anak kami Benyamin, Tuhan pulihkan mereka. Anak kami Kaleb, Tuhan pulihkan dengan sempurna. Oleh kuasa darah anak domba Allah, mereka mengalami pemulihan. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkati kami para hamba-hambamu, gereja-gereja dimanapun berada, di mana Kristus ditinggikan dan dipermuliakan. Memberkati juga gerejamu di tempat ini. Kami tetap menaruh pengharapan yang besar pada Tuhan. Kalau tahun-tahun yang lalu Tuhan menolong kami, ke depan pun kami akan melihat mujizat dan kuasa Allah terjadi, di mana kami dapat memperluas ruangan ibadah hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang memimpin dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan Amin. Bapa, terima kasih.